Paskah, Mas. Saya ucapkan selamat Paskah. Dan sekaligus hari ini bagi yang Hindu selamat Galungan. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Mas Gus Indarto yang mengajak saya ke sini lagi, katanya ke tempatnya Mas Gunadi. Ya, luar biasa. Begitu saya ke sini lihat pohon ini, saya langsung senang. Pohon langkai, pohon keluih. Ya. Pohonnya banyak. Ternyata ada dua, satu di situ juga keluih juga. Tempat yang luar biasa. Terima kasih Mas Gunadi. Dan terima kasih dan selamat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ngadibu MPD, dan Pak Kepala Dinas Pak Ismunarti MPD. Terima kasih Pak Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, para seniman, ada Pak Toto tadi yang baru tiba, Mas Bayu, Mas Kris, Mbak Yuni tadi, Mas Gocin, terima kasih, dan semuanya. Dan saya ingin menyapa para siswa yang sedang pameran. Luar biasa, karyanya bagus-bagus sekali. Tadi saya sudah melihat sejenak bagian yang seni lukis dan juga bagian kriya dan juga batik. Ya. Selamat atas pamerannya. Dan juga para wali murid, tentu saja di sana wali murid, betul. Para guru, selamat putra putrinya sudah pameran dan sebentar lagi akan lulus. Para guru duduk di sini, para guru ya. Ya, selamat juga. Bapak Ibu sekalian, menurut data statistik sekitar 3 atau 4 tahun terakhir, para lulusan S1, apalagi lulusan SMA, tapi terutama yang lulusan S1, terjadi peningkatan sulitnya mendapatkan pekerjaan atau dalam tanda kutip pengangguran. Dan bahkan yang sudah kerja pun juga banyak sekali yang diberhentikan karena berbagai alasan, mulai dari masa pandemi 2 tahun yang lalu. Ya, dunia pendidikan kita memang sedang mengalami tantangan. Ya. Sekitar 10 tahun kita bisa melihat statistik, memang yang paling banyak yang tercatat ya di dalam data resmi yang tidak beruntung mendapatkan pekerjaan, yang paling banyak ya tentu saja jurusan hukum, ya. Kemudian jurusan ekonomi, ya. Kemudian disusul di bawahnya itu kalau kita lihat ada juga jurusan jurnalisme atau jurusan media ya. 3 tahun yang lalu jurusan-jurusan seperti jurusan yang mutakhir seperti jurusan grafis ya, jurusan internet atau komputer ya, itu sempat naik sangat cepat mendapatkan pekerjaan. Tetapi 2 tahun terakhir, karena sudah musimnya artificial intelligence AI, intelijen buatan, sama rata-rata pekerjaan juga di outsourcing. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya digital dan teknologi banyak sekali yang tidak mau mempekerjakan pekerja tetap, yaitu dilimpahkan dalam waktu tertentu dan dalam kontrak yang singkat. Bagi adik-adik, Anda sebentar lagi lulus, ada banyak pilihan. Ya, untuk menunda pengangguran lebih baik melanjutkan. Ya. Anda bisa kuliah di ISI atau kuliah di UGM atau di UNY atau di kampus kami UIN misalnya. Itu menambah wawasan juga dan sekaligus membuka wawasan baru. Ya. Saya ingin tahu adik-adik yang sedang pameran, yang ingin lanjut kuliah bisa sedikit angkat tangan. Yang ingin lanjut kuliah, masa cuma 1?
Yang pameran di sana toh letaknya, yang lanjut kuliah mau angkat tangan. Lanjut kuliah, ya. Kok nggak banyak yang ingin lanjut kuliah? Samping. Oh, yang angkat tangan. Oke. Yang ingin langsung bekerja angkat tangan. Yang ingin langsung bekerja? Nggak ada. Oh ada, itu angkat tangan di belakang. Ya. Oh enggak, ternyata enggak. Yang ingin wira swasta atau langsung menjadi seniman angkat tangan. Menikah. Oh, yang ingin menikah langsung? Kayaknya enggak ada. Cari pacar dulu, belum dapat pacar aku menikah dengan siapa? Adik-adik sekalian, ada banyak nasihat dari Career Center atau tempat pengembangan karir. Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah menemukan role model. Dalam istilahnya, Anda harus menemukan mentor, menemukan orang yang akan Anda tiru, kira-kira masa depan saya itu seperti apa. Nah, kalau Anda kemarin magang di studionya Pak Junadi, saya kira beliau sangat layak untuk dijadikan role model. Punya studio seperti ini ya, kan saya juga ingin punya seperti ini kan. Siapa yang tidak ingin ya? Sangat asri, sangat bagus dan bisa untuk pameran. Saya kira semua seniman bermimpi mempunyai tempat seperti ini ya. Semoga semuanya terkabul. Amin. Nah, jadi tugas pertama Anda adalah menemukan role model. Dan saya kira di Jogja ini tempatnya banyak role model. Role model seperti apa yang akan Anda ikuti ya? Saya yakin Anda sudah magang di banyak tempat ya. Yang biasanya yang realis itu ke Mas Melodia ya. Ada sebagian di Pak Junadi tentu saja, mungkin di Mas Bayu, Mas Kris, atau siapa saja. Nah, itulah role model yang bisa Anda ikuti ya. Dan biasanya ketika kita bergaul akrab dengan role model atau mentor, kita akan dibimbing dengan tanpa sadar. Nah, ini sangat penting ya. Apakah Anda menjadikan Mas Kus misalnya sebagai seorang kurator yang banyak mengkuratori dan mengangkat karya seniman sebagai role model? Bagus juga ya. Jadi pertama Anda harus menemukan role model yang Anda tiru ya. Kemudian dari karya Anda tadi, ini yang saya kira patut kita dukung, dan masa depan Anda yakinlah cerah ya. Masa depan Anda pasti cerah ya. Ya saya kira karena sudah agak sore ya, jadi kurang begitu fokus gitu ya. Maka akan saya percepat biar cepat selesai terus kita lihat pameran atau acara yang lain ya. Ya, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa seni ini sifatnya sangat luas. Seni ini tidak terbatas ya. Kalau dunia akademik itu penuh dengan batasan, apalagi akademik di Indonesia rata-rata itu pegawai negeri. Jadi tugasnya terlalu banyak ya. Harus laporan ini ya, Bapak Ibu guru tentu saja menyadari itu. Harus laporan tahunan, laporan per semester, atau SKP, ada rencana kerja ke depan, ada banyak sekali. Dan ini yang mengikat kita sehingga waktu yang bebas itu sangat sedikit ya. Kemudian kalau Anda menjadi karyawan di sebuah perusahaan juga sama, ada banyak aturan yang harus kita ikuti ya. Ya memang dunia saat ini membutuhkan sikap entrepreneurship, sikap untuk mandiri, dan ini yang sebetulnya kita butuhkan dewasa ini ya. Dan ingat, Amerika seperti itu juga karena semangat entrepreneurship dan spirit entrepreneurshipnya itu tinggi ya. Begitu juga Cina yang saat ini naik juga sama ya, menggabungkan antara entrepreneurship, teknologi, dan jangan lupa juga seni. Jadi Anda pasti mempunyai tempat, jangan khawatir ya. Begitu juga kreativitas saat ini itu sangat diperlukan. Karena tadi sudah saya sebutkan di depan, banyak sekali perusahaan yang tidak mau ambil risiko, mempunyai kontrak jangka panjang dengan para karyawan, maka sistemnya ada outsourcing. Dan ini saya kira kesempatan Anda untuk mandiri, dan terutama Anda adalah seniman. Setelah pameran ini Anda sudah resmi seniman, maka saya kira layak Anda untuk berusaha mandiri. Dan role model para seniman di Jogja
ini sangat layak untuk dijadikan panutan. Karena Jogja ini sangat berbeda suasananya dengan Bandung, dengan Jakarta, atau dengan Surabaya. Para seniman di sana tidak seperti di sini, guyub, rukun, akur, saling membantu, saling mendorong, dan saling memberi ruang gitu. Nah, belum tentu di tempat lain itu seperti ini. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, seni untuk saat ini memang sangat diperlukan, dan seni itu menjadi penanda zaman. Misalnya sederhana aja, mungkin adik-adik sudah menerima pengetahuan yang sangat basic ya. Misalnya Michelangelo dan Leonardo di abad pertengahan Eropa itu jauh lebih dikenal daripada penguasanya. Yang dikenang itu bukan penguasa Florensa atau penguasa Medici, tetapi para senimannya seperti Leonardo atau Michelangelo. Dan saya kira juga sama yang ada di patung sini, Basuki Abdullah itu ya dengan Raden Saleh. Saya kira kita lebih mengingat dua orang itu daripada penguasa VOC. Misalnya Gubernur Jenderal Van Mook atau siapa di era itu tidak diingat lagi. Tetapi sebagai penanda zamannya adalah para seniman. Dan adik-adik sekalian adalah para seniman. Saya kira kita beri aplaus. Ya. Nah, karena waktunya sudah sore, kita nggak bisa fokus, lebih baik mari kita nikmati pameran dan mari kita apresiasi karya adik-adik sekalian. Dan untuk Bapak Ibu para seniman, terima kasih juga sudah membimbing adik-adik, dan Bapak Ibu guru, terima kasih atas kesabarannya untuk adik-adik SMSR Jogja. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada seluruh hadirin dimohon untuk bergeser tempat karena akan dilakukan pemotongan pita oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kasihan Ibu Nadira. Kepada panitia dimohon untuk disiapkan. Orang kembar aja nggak sama ya. Sudah mulai menggabungkan dia sosial ya. Ini makin bisa Oke lah, udah kenal gagasannya. nggak terlalu bersih ya. Ini tak perlu. Ya.